Apa dia baik-baik aja? Sebenarnya apa yang terjadi? Ada orang yang nyekek aku. Astagfirullahaladzim. Aku bisa merasakan kan Nadine berubah menjadi ular, diserang oleh kekuatan jahat. Aduh, kekuatanku melemah. Tidak. Kak Nadine tidak boleh kalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara siapa itu? Allah la ilaha illallah. Mana? Wala yu'iduna min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kak Nadine, kenapa Kak Nadine bisa seperti ini, Kak? Panca, tolong Kak Nadine, jangan sampai Bang Farul menemukan Kak Nadine. Ada kekuatan jahat yang mau menyerang Bang Farul. Astagfirullahaladzim. Panca, Bang Farul, ayo Bang Farul cepet-cepet pulang Bang. Kak Nadine tadi pesan, dia lupa cek kios udah digembok belum. Kak Nadine minta tolong. Bang Farul cek ya Bang. Bang Farul itu mengalami kejadian aneh, Panca. Panca, Bang Farul pengen cerita. Baru aja Bang Farul mengalami kejadian aneh, Panca. Bang Farul seperti kayak dicekik orang. Iya Bang, di sini suka banyak berita serem. Makanya, mendingan Bang Farul pulang aja Bang. Panca, itu di balik pohon yang ada di belakang kamu kayaknya ada orang dari sana. Itu siapa ya? Panca, tolong Panca. Bang Farul salah lihat Bang. Aku kan baru dari sana. Ayo Bang, buruan ke kiosnya Kak Nadine ya Bang. Iya, Panca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu gagal? Iya, aku memang gagal lagi. Karena ular itu menghalangi jalanku. Tapi aku tadi lihat ular itu melemah. Berarti benar dugaanku. Dia telah jatuh cinta kepada Fahrul. Kita harus cari cara lain. Kita tunggu waktu yang tepat. Kita harus melemahkan Ratu Ular itu dengan cara menculik laki-laki itu supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita tunggu bulan purnama merah. Pada saat itu, kita ambil jantung laki-laki itu. Nadine, kakak kenapa lemah begitu kak? Bukannya tadi kakak mau menolongin Bang Farul? Sebenarnya pengen cerita sama Panca, tapi gimana ya? Kakak cerita aja kak, mungkin Panca bisa bantu. Gini Panca, sebagai Ratu Ular,
kakak punya pantangan, yaitu gak boleh mencintai manusia. Kalau kakak mencintai manusia, kekuatan kakak bisa lemah. Kakak nggak bisa mengontrol kekuatan kakak. Dan itu juga bisa membahayakan orang yang kakak cintai. Kakak nggak mau itu terjadi, Panca. Kak Nadine, itu artinya Kak Nadine cinta sama Bang Fahrul? Iya, Kak Nadine mencintai Fahrul. Tapi Kak Nadine minta sama Panca jangan kasih tahu ini ya. Kalau Kak Nadine mencintai Bang Fahrul, karena kakak gak mau orang yang kakak cintai dalam bahaya dan itu bisa mencelakai Bang Fahrul. Panca ikut sedih mendengarnya, Kak. Cantik. Mas Gatot nakal. Nanti kalau ketahuan orang gimana? Gak bakal. Di sini aman sayang. Anak istri Mas kan ada di rumah. Mereka nggak pernah kesini. Ya, tenang aja. Tapi malu, Mas. Gak usah malu. Kamu nari dulu dong yang seksi buat Mas, oke? Mas aku nari sendirian sih. Temenin dong. Oke. Kayu, aku harus selamatkan toko. Ini satu-satunya hartaku, nggak bisa. Jangan selamatkan. Mas! Aduh, kaki aku kenapa? Aduh, Mas! Mas Gatot, tolong, Mas! Mira! Mas! Gimana Mas ini? Gatot, tolong! Mas! Mira! Mas Gatot! Mas, tolong, Mas! Jangan tinggalin aku, Mas! Mas! Tempat ini akan meledak. Aku harus melarikan diri. Mas! Mas Gatot! Mas, tolong, Mas! Mas Gatot! Kebakaran! Tolong! Tolong! Kebakaran! Kebakaran mana? Mono Bek, kiosnya Pak Gatot. Pan di sini banyak minyak, bensin. Wah, makin hancur. Ya, udah, gua ngerti dah. Udah lu sana, gua nyusul lah, gua bantuin. Iya, Bek. Ini Nadine, jagain Panca ya? Jagain dia, Dinda. Agak di sini aja lu. Iya. Ayo. Ya, tunggu! Kok hartaku habis semuanya. Syukur alhamdulillah Mas tidak apa-apa. Untung tidak ada korban jiwa, Mas. Mira di dalam. Mira nggak selamat. Insya Allah, Mas Gatot. Mas Gatot nggak apa-apa, Mas. Habis semuanya. Kebakar semuanya. Sudah takut banget, Mas. Dengar kios kayu kamu kebakaran. Aku kan baru pinjam uang di bank buat apa-apa. Mas, itu kita pikirin nanti ya, Mas ya. Yang penting Mas Gatot selamat. Masya Allah. Kebakaran tuh. Ini kejadiannya gimana nih? Ini kenapa bisa kayak gini? Ada korban jiwa nggak? Jadi kan kalau ada korban kita bisa lapor polisi. Gimana ini? Aku nggak mau hubungan sama polisi. Nanti ditanya kenapa Mira bisa ada di sana. Bisa ketahuan kalau aku selingkuh.
Gatot, tadi kamu sendirian kan? Nggak ada korban jiwa kan? Iya Pak, kebetulan cuma saya sendiri, nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Gatot bohong. Suara apa itu? Suara? Suara apa? Apaan sih, Din? Agak ada suara. Kagak ada. Aku gak salah dengar. Tadi itu siapa yang bicara? Gak ada siapa-siapa. Aku pasti kepikiran Mirna sampai aku terbayang-bayang suaranya. Mas Gatot. Mas Gatot. Mas. Mas, bangun mas. Mas kenapa? Kok teriak lagi? Mas Gatot mimpi buruk ya? Istighfar ya mas. Ini cuma mimpi. Ya, pasti aku cuma mimpi buruk. Gak mungkin lah, masa Mirna akan tayangan aku? Udah tidur lagi ya mas ya? Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot jahat. Kenapa Mas Gatot tidak selamatin aku? Mas Gatot tega. Apinya sudah terlalu besar. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Hasan! Halimah! Halimah! Istri kamu tidak akan dengar, Mas. Bu Halime mau beli apa? Enggak apa-apa. Tunggu Bu Halime, emangnya ada apa? Siapa tahu Aid bisa bantu Bu Halime. Nadine, kamu tahu kan aku habis kebakaran. Anakku pengen makan jagung muda pakai jamur. Tapi nggak usah lah. Jadi pengen sayuran, jamur. Ya udah ambil aja ini. Bayarnya gampang, ngutang aja dulu. Makasih banyak ya Nadine. Kamu baik sekali. Baik apaan? Mbak, saya kasih tahu ya.
Mbak itu jangan tertipu sama wajahnya. Justru wanita ini adalah wanita yang paling sadis sedunia dan paling tega. Ini datang-datang nyela orang. Maksudnya aku tegaan gitu. Maksudnya apa? Emang tega? Aku sakit aja kagak kamu tengok. Ya kamu tanya kek, aku udah makan apa belum, udah mendingan apa belum, gak ada perhatian sama sekali ya. Kalau Udet bisa datang ke sini berarti tandanya Udet sehat. Ngapain harus dijemput segala? Aku kasih tahu sama kamu, aku datang ke sini terpaksa agar aku bisa protes sama kamu. Ih, manja banget sih. Aku aja gak segitunya kalau aku sakit. Kalau udah merasa sehat, apalagi bisa datang ke sini ya, berarti tandanya udah sehat. Ya nggak apa-apa lah, manja sama cewek tertentu. Yang penting nggak manja sama semua cewek. Maksudnya apa? Maksudnya gini, nggak apa-apalah aku manja sama cewek yang perhatian sama aku. Soalnya kan aku kerja sama dia. Jadi nggak masalah kalau aku manja sama dia. Di mana-mana yang namanya pegawai itu kerja yang benar, bukan malah dirawat-rawat, mintanya dirawat-rawat, manja. Emangnya pacar harus dirawat? Oh, jadi maksudnya kamu pengen aku jadi pacar kamu, gitu ya? Ih, ger banget. Amit-amit deh aku punya pacar kayak kamu. Nih, tadi mau nyubit nih. Panas. Pasti ini karena Farul memeluk aku. Apaan sih tadi nanti? Aduh. Farul. Nadine, naga kamu kuat banget. Jangan mendekat. Kamu jangan pernah sentuh aku lagi. Kamu tungguin warung ya. Aku masih ada urusan. Nadine tadi kenapa ya? Dan tadi itu kenapa aku bisa kelempar segitu jauhnya sama dia? Gak mungkin juga kan di sini ada kekuatan gaib. Jangan mentang-mentang di kampung ini sering banyak hantu gara-gara banyak pesugihan. Saya turut prihatin atas kejadian yang telah menimpa kamu. Iya, Mir. Habis semuanya. Pusing gue. Mana cicilan Bang jalan terus lagi. Lu sekarang kan udah kaya nih, udah sukses. Tolong gue lah, pinjemin gue uang. Kalau saya untuk meminjamkan uang, mohon maaf, saya tidak bisa. Itu pantangan bagi saya. Please, Mir. Tolongin gue butuh banget. Begini saja, saya sebagai sahabat tidak bisa meminjamkan uang, tapi saya akan kasih saran ke kamu. Kamu tahu nggak, saya mendapatkan harta kekayaan ini dari mana? Emang dari mana? Saya melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Pesugihan? Apaan itu? Kalau kamu mau, kamu silahkan datang ke Gunung Kemukus. Tapi ingat, kamu tidak boleh membawa pasangan dari rumah. Apalagi ada unsur bayar-membayar, apalagi janjian. Itu sangat dilarang. Begitu? Ya, kamu jalanin saja dan kamu pasti kaya. Kamu harus keluar malam ini untuk mencari pasangan. Jelas gak? Jelas, Mbak. Saya paham. Ya. Makasih ya, Mbak ya. Ya, laksanakan itu. Permisi. Ya. Aku harus jalan terus. Aku harus dapatkan uang. Kira-kira siapa wanita yang aku temui nanti ya?
jadi banyak hantu gini ya? Serem. Aku harus kuat. Aku harus kaya. Hantu. Apa mungkin di sana ada orang? Pergi kamu, jangan ganggu. Cari pasangan kamu sendiri sana. Iya. Maaf ya. Gak ada siapa-siapa. Sial deh. Gagal gue. Turun aja deh. Kok bom melati ya? Ih, serem. Bikin merinding. Pulang aja deh. Mas? Mas, kamu kemana, Mas? Kamu, Mira, kamu kan sudah mati kebakar. Hantu. Mas, aku bukan hantu, Mas. Aku datang ke sini mau tipu pesugihan juga, Mas. Aku selamat dari kebakaran. Aku masih hidup. Bener, kamu masih hidup. Kalau gitu, kamu rezekinya Mas dong. Ayolah, kita cari tempat. Yuk. Halimah, buka Halimah. Mas Gatot. Bapak. Akhirnya Mas pulang juga, Mas. Mas dari mana aja sih? Halimah, dengar. Kamu nggak usah banyak tanya. Aku tuh sedang usaha cari uang. Itu aja yang harus kamu tahu, jelas. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Gawat. Kenapa Mira kesini? Bisa-bisa aku ketahuan kalau aku udah pesugihan di Gunung Kemukus dan berhubungan intim dengan Mira. Selamat siang, Mas Gatot. Perkenalkan, aku Mira. Aku pengusaha di luar kota. Aku kesini mau ketemu sama Mas Gatot. Mau ada acara kerjasama. Oh, ini Mbak Mira, rekan kerja Mas Gatot. Ya udah, kalau gitu silakan masuk, Mbak. Aku bikin minuman dulu ya. Mira, kita bicara sana. Mira, kamu apa-apaan sih? Ngapain kamu datang kemari? Istriku kan bisa curiga. Yang penting kan istri kamu gak curiga, Mas. Mas, aku datang ke sini mau menawarkan kerjasama, Mas. Aku mau kasih kamu modal tanpa bunga. Memang pesugihan kamu sudah berhasil. Ternyata, Mas, aku duluan, Mas, yang dapat hartanya. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah aku, Mas. Di Wangi Asih. Aku udah sewa berapa tahun, Mas, di sana. Tapi... Mas, ini syarat pesugihan kita, Mas. Kita harus kerjasama. Ya udah deh, aku setuju aja. Kurang atas dikit. Iya, pas. Oke, bisa dipaku. Silakan Mbak. Silakan beli lihat Mas, dulu. silakan.
Waduh, makasih sudah datang. Silakan. Silakan. Silakan Ibu, Bapak. Silakan, Pak. Silakan. Mau cari apa? Sofa ada. Porsi makan ada. Oh iya, makasih. Silakan, Mas, silakan. Itu kan toko barunya si Gatot. Dia baru Yang di tuh situ. buka tokonya hari ini. Terbaru, semua kita diskon 10%. Sudah, rame banget yang beli ya. Silakan. Cari apa? Meja makan ada. Sofa. Belum buka aja. Udah banyak banget yang mesen. Nge-pre-order gitu. Ya emang luar biasa banget ya. Padahal habis-habisan barusan. Kamu layanin dulu ya. Oke, Bos. Be. Mampir, Be. Lihat-lihat dulu. Bukannya gue kagak mau, cuma gue timbang pengen ngagum-ngagumin lu aja dari sini jauhan gitu. Iya. Gue salut banget sama lu ya. Padahal lu habisan aja ludes banget banda lu. Contoh sekarang lu udah move on. Udah dagang lagi, udah rame. Maaf Tot, gue mau nanya sama lu. Lu kagak pakai pesugihan kan ya? Kagak boleh begitu. Kagak lah, Be. Kebetulan saya dapat pinjaman tanpa bunga. Ya kalau udah rezeki mah nggak kemana, Be. Benar, Be? Nggak mau mampir? Iya. Oh, emang minjem dari bank, model kayak gitu kan ada. Bang Iya. siapa? Bang, Mau pinjam? bank pemerintah, bukan bank Samiun sama bank negara. Tot, udah Tot ya, bini gua nih, uang muat. Assalamualaikum. Bank negara siapa sih? Bukan bank tempat simpen duit. Ya ilah lu mah bang. Kenapa? Mau lagi? Iya Mas, nanti ya. Bener. Ya lagi Mas. Jangan takut kau anak manusia. Justru kehadiran kami adalah untuk membuatmu menjadi lebih kaya. Bukankah itu yang kalian mau? Mau. Sediakan satu kamar khusus untuk Mira di rumah yang kau tinggali. Dan kau harus melakukan ritual setiap malam. Rumah saya. Gimana dengan anak istri saya? Serahkan itu pada kami. Mas, tumben banget. Siapin kamar buat apa? Emang kita mau ada tamu ya, Mas? Kita bakal kedatangan tamu penting. Siapa, Mas? Saya tamunya. Oh, Mbak Mira. Rekan kerja Mas Gatot ya? Iya. Dia bakal tinggal di sini, di rumah kita. Buat apa, Mas? Halimah, dia kan rekan bisnis aku. Ya tapi nggak pantas juga dia sampai tinggal di rumah kita segala, Mas. Jadi kamu usir saya? Saya nggak boleh tinggal di sini. Mas, sebenarnya ini ada apa, Mas? Mas Gatot sama Mbak Mira ada hubungan apa? Kenapa seperti lebih dari sekedar hubungan kerja? Ayo, kita bicara di luar. Sudahlah Halimah, kamu nggak usah banyak membantah. Biarkan Mira tinggal di sini. Kamu harus izinkan. Tapi Mas... Halimah, siapa yang kasih aku modal? Mira. Dia sudah kasih aku modal banyak sekali. Kamu lihat kerjaan aku sekarang. Jadi maju kan? Itu semua berkat dia. Jadi apa salahnya kalau dia ingin melihat hasil uangnya? Jadi biarkanlah dia tinggal di sini. Dia udah jauh-jauh datang dari luar kota. Mas, tapi kan ada tempat penginapan. Atau dia bisa sewa rumah sendiri. Itu namanya pemborosan. Irit dikit lah.
Kalau dia tinggal di sini, itu memudahkan aku dan dia berdiskusi masalah pekerjaan. Tapi Mas, Sudah, cukup Halimah. Aku ini kepala keluarga. Aku tahu mana yang terbaik. Kamu sebagai seorang istri, ikut aja. sudah Mas. Tadi di kamar mandi ada kuntilanak, Bu. Mau mati, Bu. Ya udah, kamu yang tenang ya sayang ya. Sekarang kamu lanjut tidur. Jangan lupa baca doa ya. Iya, Bu. Mas Gatot? Tadi Mas Gatot kesini? Enggak tuh. Kamu tahu Mas Gatot kemana? Enggak. Kamu kan istrinya. Ngapain kamu? Ini kan waktunya istirahat. Ngapain kamu ganggu Mira tidur? Aku cari kamu, Mas. Aku pikir kamu... Aku apa? Aku cuma keluar cari angin. Apa tadi aku salah dengar? Mungkin aku cuma suzon. Mas, aku yakin aku nggak salah lihat, Mas. Kursi-kursi pun bergerak sendiri. Jangan-jangan ada setan, jin, atau apa, aku nggak tahu. Mas, sebaiknya kita pindah rumah aja ya, Mas ya. Aku takut aku makin diganggu. Aku nggak tenang, Mas, di rumah ini. Kamu jangan ngarang, Halimah. Kamu mimpi kali. Mas, aku sadar. Dulu nggak pernah kejadian seperti ini, Mas. Apa jangan-jangan Mira yang membawa aura jahat ke rumah ini, Mas? Apa nggak sebaiknya Mira tinggal di hotel aja, Mas? Kamu makin ngawur ya, Halimah. Mira itu rekan bisnis saya, bukannya dukun. Kalau kamu mau keluar dan pindah, silakan kamu pindah sendiri. Kamu pikir pindah itu sepele apa? Tapi, Mas... Sudahlah, Halimah. Kamu jangan pernah berpikir macam-macam tentang Mira. Karena dia itu sudah banyak membantu kita. Paham kamu?
yang terjadi? Kenapa mereka? Kamu tenang saja. Saya akan memindahkan mereka ke kuburan supaya mereka tidak betah di rumah ini. Kalian ingin menyingkirkan mereka kan? Apa yang terjadi? Kenapa mereka? Kamu tenang saja. Saya akan memindahkan mereka ke kuburan supaya mereka tidak betah di rumah ini. Kalian ingin menyingkirkan mereka kan? Iya. Alah, mudah-mudahan kampung aman ya, Cil. Amin. Biar nggak terjadi apa-apa lagi. That's right, my brother. Jaga toh. Wow, Galah-galah, melayang-layang, Cul. iya tuh. Emak kemana? Itu. Ini pasti. Bayangan apa itu? Aku harus cari tahu. Bang Parto, Bang Acul, kenapa harus lari-larian? Ada apa? Tuh kan Adin, kita ngeliat kayaknya ada yang terbang. Terbang? Itu pasti hantu, arahnya ke sono. Itu, Ayo, emak sama anaknya, layang-layang. Ayo ke arah kuburan tuh. Ini pergi si Bea. Assalamualaikum. Cepetan dulu. Aduh. Ya Allah, Bu Halimah, Gina, kenapa seperti ini? Bangun. Kenapa kalian bisa ada di sini? Kami juga nggak tahu, Mbak. Tapi belakangan ini rumah saya emang aneh. Seperti kayak ada hantu dan arwah jahat gitu, Mbak. Kalau gitu kalian pulang aja dulu ya, Bu Halimah, Gina. Gina, kamu ke kamar dulu ya. Ada yang harus Ibu kerjakan. Iya, Bu. Kenapa aku semakin merasa ada yang nggak beres ya? Soal suamiku dan Mira. Cantik banget kamu. Astagfirullahaladzim. Kalian. Halimah. Ya Allah, Mas. Mas, dia berubah jadi kayak yang sudah terbakar. Panas. Jadi, kamu selama ini tidur sama kayak yang kebakar. Akhirnya kamu tahu, Gatot, kalau sebenarnya aku udah mati. Kejadian kebakaran itu membunuhku
Dan kamu tidak membantuku, Gatot. Dan bahkan membiarkan tulang-tulangku di sana. Arwahku tidak tenang, Gatot. Aku akan menghancurkan kamu supaya kamu masuk ke neraka. Makanya aku menjebak kamu untuk ikut pesugihan, Mas. Jadi kamu ikut pesugihan, Mas. Gatot, kalau kamu selamat dan hartamu tidak lenyap, kamu harus mengabarkan anakmu. Gina! Mas, lenyapkan dia! Hentikan semua ini, Mas! Jangan sampai jadi Gina korbannya! Kamu pikir aku mau kehilangan semua harta ini? Jadi kamu mau mengorbankan Gina? Anak kita, Mas! Anak kita! Mas! 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 Gina! 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 Jadi anak harus nurut, oke? Ibu! Gina! 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 Mas, tolongin Gina, Mas! Tolongin Gina, Mas! Harta. Yang penting harta. Gina! Harta! Nadine, Panca, tolong! Bu Halimah, kenapa Bu? Kita baru aja mau ke rumah Bu Halimah mau ngecek keadaan kalian. Nadine, Panca, Gina diculik arwahnya Mira. Mirna? Sepertinya Mira mantan simpanan sapi saya. Waktu kejadian kebakaran di toko kayu Mas Gatot, Mira ada di dalam dan dia mati terbakar. Tapi sekarang arwahnya penasaran dan ingin membalas Mas Gatot sampai dia berhasil membuat Mas Gatot ikut pesugihan. Ya Allah. Dan sekarang setelah semua terbongkar, Mas Gatot bukannya merasa bersalah, tapi Mas Gatot malah memenuhi keinginan Mira buat menumbalkan Gina agar semua harta Mas Gatot nggak hilang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu akan jadi tumbalku. Bu Halimah, Gina sekarang lagi ada di gunung. Dia nangis ketakutan dan diikat. Lalu bagaimana, Mbak? Saya harus menyelamatkan Gina. Itu arwah Mirna penasaran, Bu, karena jasadnya belum dikubur. Jadi penasaran dan belum diketemukan. Betul sekali. Tidak ada yang tahu kalau almarhumah sudah meninggal sebelumnya.
Jadi untuk menormalkan keadaan, Bu Halimah harus mengumpulkan tulang belulang si Mirna. Kemudian ibu kubur tulang belulangnya itu selayaknya. Insya Allah arwah Mirna akan tenang dan tidak akan lagi dendam. Lalu ibu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kesempatan untuk bertaubat insya Allah masih ada, Bu Halimah. Tidak, aku tidak mau jatuh miskin. Aku sudah ketahuan dan aku harus selamatkan hartaku yang aku simpan di toko. Kalau gitu, sekarang kita cari ke bekas kios mas kita yang terbakar ya. Bantu saya ya. Sebaiknya kita kasih tahu Pak RT juga ya, Bu, Kak. Iya sayang. Kita semua harus cari jasadnya sampai ketemu. Kalau perlu tulang-tulang kita kumpulin. Kita harus nguburin secara layak. Iya, Pak Ustaz. Aja. Pak Ustaz. Dul, cari tulang sampai ketemu, Dul. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, tulangnya ketemu Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa itu? Kenapa berantuk sekali gini? Aduh. Tolong! Tolong! Tolong ibu! Dina, Ibu! Ibu! jasadku. Jasadku akhirnya ketemu. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ayo pesat. Datang! Mau kemana kau manusia nakal? Kesekianmu telah kalah. Dan kau harus mempertanggungjawabkan dan membayar akibatnya. Aku akan membakar semuanya. Abi! Abi! Kebakar! Aku kebakaran panas! Panas! Panas!
Pelan-pelan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Gatot! Bapak, Mas Gatot! Innalillahi wa inna ilaihi. kita sayang sama Bapak. Semoga aja Kak Gatot diampuni segala dosa-dosanya ya. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati-hati. Panas. Bapak, tolongin Bapak. Panas, Pak. Angkat. Kenapa? Panas, Pak. Ini panas banget. Gimana, Tat? Naik dulu. Panas. Buset dah. Mana nih Stasi? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kita nggak mungkin makamin jenazah ini sekarang. Yang lahatnya panas sekali, nggak ada yang sanggup Pak Ustadz. Udah kayak oven. Apa perlu kita siram air dulu? Sebaiknya kita doain dulu ya. Panca. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Saudara-saudara semuanya, ini tadi akibat dibutakan oleh harta. Semoga almarhum dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran buat kita yang masih hidup, apabila kita cari harta dengan jalan yang sesat, maka hidup kita akan sesat dunia dan akhirat. Kamu gunakan saja dengan pelet rumput ilalang. Itu bisa kamu pakai untuk memelet laki-laki manapun yang kamu mau. Aku rela melakukan apa aja buat kamu. Kalau gitu buktiin dong. Fahrul, tunggu. Kalau aku pelet dia, mungkin aku bisa bikin si Nadine kesel. Akhirnya aku bisa membekuk Nadine sekarang. Nih, kita tunggu apa lagi? Kenapa nggak sekarang aja kita langsung ambil kekuatan Ratu Ular?